Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Aini Dwi Septiani dengan NIM 444324014. Di sini saya akan membahas dengan mudah tentang ekologi laut. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan membantu kalian memahami ekologi laut. Apa itu laut? Laut, kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Laut juga artinya air yang menutup permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Laut juga kumpulan air asin yang banyak atau luas yang memisahkan benua dengan benua atau pulau dengan benua dan sebagainya. Apa itu ekologi laut? Ekologi laut yaitu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme laut dengan lingkungannya. Fokus pada interaksi biotik makhluk hidup dan abiotik lingkungan fisik. Penting untuk konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Komponen ekosistem laut, yang pertama ada komponen biotik. Yang ada mikroorganisme, makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Zooplankton, hewan mikroskopis yang melayang di laut dan memakan fitoplankton atau organisme kecil lainnya. Fitoplankton, tumbuhan mikroskopis di laut yang melakukan fotosintesis dan menjadi produsen utama dalam rangkaian makanan laut. Bentos, organisme yang hidup di dasar laut seperti cacing laut, bintang laut, dan kerang. Nekton, hewan laut yang dapat berenang bebas dan melawan arus seperti ikan, cumi-cumi, ataupun paus. Bakteri yaitu mikroorganisme bersel satu yang dapat hidup di berbagai lingkungan, termasuk laut, dan berperan penting dalam daur ulang nutrien. Yang kedua ada komponen abiotik. Salinitas, kadar garam terlarut dalam air laut. Suhu itu tingkat panas air laut mempengaruhi kehidupan organisme. Tekanan, semakin dalam laut tekanannya semakin tinggi. Cahaya hanya menembus sampai kedalaman tertentu, penting untuk fotosintesis. Nutrien itu zat hara seperti nitrat dan fosfat yang dibutuhkan organisme laut untuk bertumbuh. Di sini selanjutnya ada zonasi ekosistem laut. Zona litoral, daerah pesisir yang terpengaruh pasang surut. Organisme di sini harus tahan terhadap perubahan suhu, salinitas, dan kekeringan saat air surut. Contohnya kepiting, moluska, dan ganggang. Yang kedua ada zona neritik, terletak dari garis pasang surut hingga batas landas kontinen, masih mendapatkan cahaya matahari dan kaya nutrien, sehingga sangat produktif dan menjadi daerah penangkapan ikan utama. Yang ketiga ada zona oseanik. Zona laut terbuka setelah landas kontinen, lebih dalam, lebih gelap, dan tekanan lebih tinggi. Organisme di sini beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Yang keempat ada zona fotik dan afotik. Zona afotik adalah lapisan laut yang masih dapat cahaya cukup untuk fotosintesis sekitar 0 sampai 200 meter. Zona afotik adalah bagian yang tidak dapat cahaya hingga tidak terjadi fotosintesis.
Zona pelagik dan bentik. Zona pelagik itu seluruh lapisan air laut dihuni oleh organisme yang berenang, yaitu nekton dan plankton. Yang kedua ada zona bentiknya, itu dasar laut dihuni oleh organisme seperti bentos, terumbu karang, dan bakteri pengurai. Selanjutnya ada ekosistem laut utama, yaitu ada terumbu karang, biodiversitas tinggi, habitat ikan. Hutan mangrove, penyangga pantai, tempat pembesaran ikan. Padang lamun, habitat penting bagi ikan penyu dan dugong, menjaga kestabilan sedimen dan menyimpan karbon. Laut dalam ada adaptasi ekstrim, bioluminesensi, tekanan tinggi. Yang selanjutnya ada ancaman ekologi laut. Itu yang pertama ada polusi laut, yaitu ada plastik dan limbah industri. Yang kedua ada penangkapan ikan yang berlebih. Yang ketiga ada perubahan iklim, pemanasan laut, dan pengasaman laut. Yang keempat itu kerusakan habitat, itu ada terumbu karang dan mangrove. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.